Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Senang sekali saya bisa jumpa dengan saudara pagi hari ini adalah tanggal 25 bulan Juli minggu 4 tahun 2021. Jumpa kembali di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Nah, saudaraku, hari ini kita akan terus dalam masuk ini ibadah minggu, walaupun secara online, tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, ada kekuatan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Ku heran mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebur. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau baik buat kami Tuhan. Memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami percaya kalau kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Sebentar kami masuk ibadah online, sebentar kami dengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang banyak kekurangan, kelemahan ini mari urapi Tuhan, agar bisa sampaikan firman-Mu atau isi hati-Mu, sehingga jemaat yang mendengarkan, bahkan setiap orang yang mendengarkan
mengalami kesehatan, mengalami pemulihan secara rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Ya, shalom saudara, hari ini adalah minggu keempat di bulan Juli. Nggak terasa kita sudah memasuki bulan Juli tahun 2021 dan anak-anak sudah mulai sekolah, sudah mulai kuliah ya anak saya. Ya, hari ini saudara kita akan belajar tentang iman. Kita bicara tentang iman. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam tema hari ini, kalau kita bicara tentang belajar, artinya ada satu kali nanti saatnya saudara dan saya akan mengerti, akan bisa, akan menguasai, atau minimal saudara memiliki hikmat pengertian tentang iman. Sebagai contoh, kalau saya belajar naik sepeda, tentunya ketika kita belajar hari pertama, hari kedua, jatuh bangun, tentunya ada hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Dan sebulan kemudian saya percaya kita belum mulai bisa menguasai atau mengendalikan sepeda. Begitu juga tentang iman, saudara. Ada banyak orang yang salah mengerti tentang iman. Iman kita pikir bahwa tentang tindakan kita. Tetapi mari kita buka firman Tuhan hari ini, saudara, pagi hari tentang iman. Kita bicara tentang iman, buka Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 8. Saya ingin bagikan pada saudara jemaat yang terkasih sehingga saudara akan mengerti iman yang seperti apa sih yang Tuhan kehendaki. Nah, Ibrani 11 ayat 1 dan 8 berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, definisi atau Alkitab mencatat tentang ini. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa saudara ya. Ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak menemukannya dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatiin kata-katanya saudara, setiap kata-kata. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ini saudara di dalam Alkitab dibahas di dalam Ibrani 11. Dan saya menggambarkannya bahwa iman berkata saudara, ayat 1 berkata tentang fondasi, tentang dasar kehidupan orang percaya. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita harus punya dasar, yaitu iman, saudara. Jadi bukan karena tindakan kita masuk dalam kerajaan Allah, tetapi karena iman itu pemberian Allah. Bahkan Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Saya mencatat ada beberapa hal sehingga kita bisa mengerti bahwa iman itu penting, saudara. Ya, ayat yang selanjutnya kalau saudara lihat ayat 10, karena iman maka Abraham tatkala dicobai ia mempersembahkan Ishak. Kenapa Abraham begitu kejam mempersembahkan Ishak? Tapi karena dikatakan ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepada dikatakan keturunannya berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Ishak. Pada hari itu Allah mencobai Abraham dengan apa? Menguji Abraham dengan persembahan Ishak. Nah, tapi pikiran Abraham seperti begini. Saudara harus dengar baik-baik. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Jadi saudara, hal yang pertama kalau kita memiliki iman, saudara harus mengenal siapa Allah saudara. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang membangkitkan orang mati, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu makanya kalau saudara percaya, itu bukan hasil usaha saudara, tapi pemberian Allah, atau Allah berkenan memberikan suatu kebenaran buat saudara dan saya. Ya, ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anaknya. Yusuf lalu menyembah bersandar kepada kepala tongkat. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulang belulangnya. Nah ini saudara, tentang iman. Apa yang dikatakan iman? Kita harus mengerti dulu dasarnya, ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan iman, mari kita lihat di dalam ada beberapa alasan, saudara. Ya, ada beberapa alasan. Nah, ada 3 hal minimal. Kita harus punya iman. Kenapa harus beriman? Yang pertama tadi Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah tanpa iman, saudara. Walaupun kita melakukan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak memiliki iman, saudara, maka kita tidak berkenan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Galatia 3 ayat 11 berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan orang baik, dikatakan orang benar. Ya, orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar sudah pasti baik, saudara. Ya. Yang ketiga adalah 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita, saudara. Kita mencatat bahwa imanlah yang berperan di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Abraham, kepada Henokh, kepada Habel. Semua peranan iman kuat. Nah, apa itu iman? Ya, lihat Efesus 2 ayat 8 berkata gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia Allah lah diselamatkan kita karena iman, karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini saudara mengerti bahwa Allah begitu baik buat saudara, Allah yang menyembuhkan saudara, Allah yang memberkati usaha saudara, Allah yang memberkati istri dan anak-anakmu, Allah yang memberkati suamimu, itu adalah pemberian Allah, bukan atas tindakan kita. Karena Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, usaha saudara dan saya, tetapi itu pemberian daripada Allah. Nah, kita akan masuk ke dalam kenapa kita harus beriman? Nah, apa itu iman? Mari kita lihat Roma 4 ayat 1 sampai dengan 8. Di sini dijelaskan oleh firman Tuhan apa itu iman, saudara. Ya. Mari kita lihat Roma 4 ayat 1 sampai dengan 8 berkata begini. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Perhatiin, Alkitab mencatat bahwa sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi menurut firman Tuhan bukan karena perbuatan Abraham, tidak. Dia dibenarkan bukan karena itu. Ayat selanjutnya menjelaskan, saudara. Ayat 3 berkata begini, Roma 4 ayat 3. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan langit, ketika Tuhan menunjukkan bintang-bintang, ketika Tuhan mengatakan seperti pasir di tepi pantai, sebegitu banyaklah keturunanmu. Dikatakan lalu apa? Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi bukan atas tindakan Abraham dibenarkan, tetapi dikatakan sebab apa yang dikatakan nas kitab suci. Lalu percayalah Abraham ketika Allah berkata bahwa keturunan dari Ishaklah, maka keturunan itu akan seperti pasir di pantai banyaknya. Dan Tuhan memperhitungkan
hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau saya bertobat karena iman, maka Allah berkata Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran. Ketika dulu saya hidup di luar kebenaran firman Tuhan, saya saudara seringkali saya punya kebiasaan merokok, saudara. Ya, saya punya kebiasaan merokok dan tidak baik. Dan ketika saya bertobat, saya begitu mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Perhati ini ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tempatnya Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ketika saya mengerti bahwa ketika saya bertobat, ketika saat itu saya merokok, ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika saya berserah kepada Tuhan, saya sadar bahwa ini salah, maka saya berhenti. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran. Itu makanya Tuhan kuatkan saya sehingga sampai saat ini saya tidak merokok lagi. Itu bahkan bukan karena hebat saya, tidak, tetapi karena kasih karunia Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan. Saya bisa mengampuni orang lain. Semua karena apa? Karena Tuhan bilang, ampunilah sesamamu manusia seperti aku mengampuni engkau. Kalau engkau tidak mengampuni, maka aku pun tidak mengampuni. Maka percayalah Samuel menatap. Maka Samuel menatap melepaskan pengampunan kepada orang yang membencinya. Itu artinya bukan tindakan saya, bukan hasil usaha saya, tetapi inilah kasih karunia Tuhan membuat saya mengerti, oh iya, saya milik Tuhan. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kita tidak boleh memiliki kebencian, dengki, dendam dalam kehidupan. Sehingga saya melepaskan itu semua, sehingga jadi kehendak Tuhan. Sehingga dalam Roma 4 ayat 3 berkata, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, tanda tanya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kalau saya ganti pakai nama saya, lalu percayalah Samuel menatap kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran, saudaraku. Jadi ketika saya berhenti merokok, Tuhan memperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Sehingga saya bisa sehat sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena dan hebat dan gagah saya. Kalau saya bisa melayani sampai sekarang, kalau saudara tahu sejarah saya bisa melayani menjadi hamba Tuhan, bukan karena hebat dan kuat dan gagah. Satu kali saya ditegur oleh Tuhan, saya tinggalkan pelayanan saya pernah meninggalkan pelayanan, saudara. 2 tahun hidup saya terkatung-katung, pikiran saya tidak pernah jelas, darah saya naik, darah tinggi. Sehingga satu kali saya dikasih tensi darah yang begitu tinggi sehingga tidak masuk akal. Seharusnya saya sudah out dari dulu. Tetapi Tuhan ngomong pelan sekali kepada saya, kalau engkau tidak melayani maka engkau akan kupanggil pulang. Maka saya bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu. Kalau engkau benar itu yang berkata-kata, berikan kemudahan buat hambamu ini. Dan akhirnya Tuhan kasih kemudahan. Saudara, tidak ada modal sedikit pun, tidak punya uang sedikit pun. Saya mengajukan saudara kepada Tua Sinode untuk dilantik, dan akhirnya Ketua Sinode melantik saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan akhirnya ketika saya buka rumah ibadah, saya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan kirim berkat Tuhan untuk ngebangun. Tuhan kirim segala sesuatu, alat musik Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan semuanya saya pun tidak mengerti, saya mempunyai keyboard seperti ini. Dahulu kami pinjam-pinjam keyboard kemana-mana. Dan Tuhan bilang, memperhitungkan sebagai suatu kebenaran, sehingga Tuhan akan cukupkan terus. Kami makan, kami memulai pelayanan ya dari 5 orang. Saya, istri saya, anak saya 3. Saya tetap melayani, walaupun sedikit orang saya tetap melayani. Saya pun tidak ada orang, saya tetap melayani. Karena apa? Panggilan saya, Tuhan bilang layani. Bukan berarti Tuhan tidak bicara pada saya kalau harus sampai ribuan atau ratusan orang jumlahnya, tetapi Tuhan bilang kamu harus melayani. Makanya sampai sekarang saya melayani. Amin. Saya berkhotbah bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah,
Ayat selanjutnya ayat 4, Roma 4 ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Ya. Jadi kalau orang bekerja, akhir bulan gajian, itu bukan hadiah. Itu upah, Saudara. Sebagai haknya. Tetapi ayat 5, kalau ada orang yang tidak bekerja, perhatiin, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Jadi tidak ada usaha kita sama sekali. Ayat 5 ini menjelaskan. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, tidak ada istilahnya, tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan yang Tuhan berikan, tidak ada tindakannya yang untuk membenarkan dia, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Kepercayaannya, sudah perhatiin, imannya diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Saudara nanti di rumah baca baik-baik dan ulang-ulang sehingga Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saudara, sehingga hidup saudara betul-betul bersandar kepada Tuhan melalui dasar yaitu iman yang benar, iman yang penuh dengan pengertian. Jadi kalau kita bisa ibadah, kita bisa memuji Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita. Kita dibangun bukan oleh karena siapa kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan memberikan iman kepada saudara dan saya. Iman itu pemberian Allah, ya, bukan hak kita. Bahkan dikatakan ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kita ini tidak bekerja, kita ini tidak punya hak, tetapi Allah memberikan upah kepada kita, memberikan hadiah, memberikan kasih karunia. Ayat 5 berkata, tetapi kalau orang tidak bekerja namun percaya, kita diberikan apa? Karena kita percaya. Kita diberi sama Tuhan karena kita percaya Dia Allah yang membenarkan orang durhaka. Imannya diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Ini saudara yang paling penting. Saya ingin saudara menangkap iman hal itu, sehingga ketika saudara memiliki iman yang seperti demikian, seperti Tuhan katakan, ya, apa sih yang kau minta dan doakan, percayalah engkau telah menerimanya. Engkau telah menerima. Ya. Jadi jangan kejar yang seharusnya nanti kalau sudah perhitungan, oh ini kalau saya begini, nanti kalau saya beri persembahan nanti Tuhan berkati. Tidak. Ya, keberhasilan, kesuksesan adalah akibat kita percaya pada Tuhan. Ya, bukan sebab, tetapi karena akibat kita takut akan Tuhan. Akibat dari kita percaya pada Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita dengan damai sejahteranya, dengan kebenarannya, dengan sukacitanya oleh Roh Kudus, saudara. Amin. Hari ini, saudara, kuatkan iman saudara, teguhkan iman saudara. Ya, ayat 6 berkata, Roma 4 ayat 6, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, perhatiin, Daud berkata demikian, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8, berbahagialah orang yang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, hari ini di tempat ini, saat ini, saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang saudara persembahkan kepada pekerjaan Tuhan, kepada kerajaan Allah, itu bukan hasil usaha saudara, bukan hasil kuat dan gagah saudara. Seperti Daud, berbahagialah orang yang dia ampuni oleh pelanggaran-pelanggarannya oleh Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya, orang beriman, orang yang mengerti bahwa semua bukan karena hasil usahanya, tetapi itu pemberian Allah. Itu makanya ketika orang benar hidup oleh iman, ketika dia mengucap syukur, ketika dia mendoakan orang, maka ada besar kuasanya. Karena apa? Karena dia adalah juru bicaranya Allah. Karena ada kuasa Allah di dalam lidah dan perkataannya. Makanya orang selalu menjaga, ini kehendak Tuhan. Makanya doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa Tuhan minta berkat pada Tuhan, terus Tuhan belum kirim, berarti belum kehendak Tuhan. Saudara. Kita nggak usah kecewa, kita bersyukur saja. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri. Saya bisa sehat, saya bisa hidup sampai saat ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena apa? Tuhan membuat kita bersyukur. Tuhan
memperhatikan kesehatan kita. Saya juga bersyukur untuk hal itu, saudara. Ya, lanjutkan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, untuk meneguhkan saudara. Jadi saudara mengerti firman Tuhan, saudara baca banyak firman Tuhan, terus saudara tekun berseru kepada Tuhan, dikatakan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi percaya kita kepada Tuhan dibenarkan oleh karena iman. Itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang saudara yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan usahanya sendiri. Semua karena iman, semua karena percayanya. Bahkan Abraham pun dikatakan bapak orang percaya ketika Allah berkata seperti pasir di pantai atau di lautan sana, sebanyak itulah keturunanmu. Lalu percayalah Abraham, maka hal itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Itulah iman. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Itulah Tuhan memperhitungkan sebagai satu kebenaran. Ya. Jadi dari mana dapatnya iman, saudara? Makanya kalau kita mengerti ngebangun iman dari mana, Pak? Roma 10 ayat 17 jawabnya. Jadi dikatakan Roma 10 ayat 17, kalau saudara di rumah buka firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau bangun iman, saudara, mau mendapatkan iman, timbulnya iman dari mana? Dari pendengaran, saudara. Dari apa yang kita lihat langit dan bumi. Pagi-pagi kita bangun, ada cuaca indah, ada matahari terbit, saudara. Itu semua Tuhan yang lakukan, pendengaran kita. Dan dikatakan pendengaran firman Kristus, yaitu Alkitab, firman yang kita baca. Itu yang menguatkan, yang meneguhkan, sehingga hidup kita punya tujuan. Satu, hidup kita berkenan kepada Allah. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Allah. Itulah tindakan orang yang takut dan percaya akan Tuhan. Soalnya jadi perhatiin baik-baik. Iman bukan hasil usaha kita, bukan tindakan kita, tetapi iman adalah pemberian Allah, yaitu ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Saat itulah Tuhan membenarkan kita. Ya. Nah, dikatakan ada 3 hal minimal yang harus kita miliki, saudara, sehingga kita mengerti sebagai orang percaya. Kenapa kita harus punya iman? Tadi saya udah ulas dan saya ulas kembali terakhir, saya simpulkan Ibrani 11 ayat 6, sebab tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kedua, Galatia 3 ayat 11 berkata, dan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu tadi saya kasih tahu. Iman itu ketika kita melihat Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, terus kita percaya, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran, dan akhirnya itulah disebut iman. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amen, saudara. Jadi inilah firman Tuhan. Pagi hari ini saya tidak perpanjang, tapi kalau saudara sungguh-sungguh pada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau saya bisa melayani saat ini, saudara, sampai di sini, karena iman, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena saya pendeta, tidak, tetapi karena semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang saya kerjakan jauh daripada hal yang benar, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saudaraku dimanapun saudara berada atau jemaat yang terkasih, mari saudara, ketika saudara belajar, satu kali saudara harus bisa. Kalau saudara belajar berenang, satu kali saudara harus handal berenang. Kalau saudara belajar tentang firman Tuhan, satu kali bukan hanya jadi guru atau jadi profesornya firman Tuhan, tapi saudara menjadi pelaku
firman Tuhan, menjadi melakukan kehendak Tuhan. Karena tujuan Tuhan, ketika saudara baca firman Tuhan, saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara lakukan kehendak Tuhan, saudara praktekkan kehendak Tuhan, dan saudara puji muliakan Tuhan dengan lakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Saya tidak berpanjang, mari kita siapkan diri kita. Dari kasih-Mu. Seperti lagu ini, kalau aku hidup bagimu Tuhan. Mari kita pandang Tuhan, pandang Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kita kenal dalam nama Yesus, saudaraku, sebagai Allah yang telah memberkati, yang telah memimpin kita setiap hari. Ada banyak persoalan, ada banyak problem terjadi, terutama di saat pandemi ini, saudara. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan karena sakit penyakit. Saat ini kalau saudara masih sehat, saudara masih bisa melihat kebenaran firman Tuhan, berbahagialah engkau, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Atas hari-hari, atas kesehatan, atas berkat yang melimpah di dalam kehidupan. Istri kita diberikan kesehatan, anak kita diberikan kesehatan, orang tua kita diberikan kesehatan. Semua yang ada di dunia ini diberikan kesehatan yang kita kenal. Itu semua bukan karena perbuatan kita. Itu semua bukan karena tindakan kita. Kita bisa sukses berhasil. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Kamu berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Berdoa Tuhan buat keluarga Andri Tuhan, dan Desi dan anak-anaknya berkati dalam nama Yesus. Keluarga Pak Simon, berdoa juga berkati, dan istri dan anaknya berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Joan, Shalom Tuhan, juga Jojo dan Michael, kau berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Kiki Hendrawan, kau berkati terus Tuhan, kasih karunia melingkupi dia, sehingga dia berjumpa dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga hidupnya dibangun di atas dasar yaitu iman yang teguh, imannya Abraham, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia. Berdoa juga buat keluarga yang lain Tuhan yang menyaksikan ibadah ini setiap minggu. Berdoa Tuhan, apapun yang terjadi, mungkin kita punya keinginan tetapi belum sampai saat ini terjadi. Perhatiin dengan baik bahwa harus kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita mengerti ini kehendak Tuhan. Kalau kita punya cita-cita keinginan, itu artinya harus ada kehendak Tuhan. Kalau itu memang kehendak Tuhan, maka diberkatilah engkau. Karena doa Bapa kami menggambarkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Selalu harus dikuduskan nama Allah dalam hidupmu. Selalu ada kerajaan Allah yang masuk dahulu, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Selalu yang ketiga, yang keempat adalah selalu ada kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di surga.
Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dan pagi hari yang berdoa buat setiap yang menyaksikan, siapapun teman-teman kami yang di laut sana, Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan setiap Tuhan yang menyaksikan, yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan, kalau Engkau saat ini sakit, kalau memang itu kehendak Tuhan, Engkau punya tujuan dalam hidup, mau mempermuliakan nama Tuhan, hari ini saat ini juga Tuhan Yesus sembuhkan Engkau dalam nama Yesus. Karena kehendak Tuhan, setiap orang sehat, setiap orang mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Dan akhirnya saudara, berdoa buat bangsa negara kami. Mari Tuhan, pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Kau dari pandemi ini, mari Tuhan dalam nama Yesus, pemerintahan kami Tuhan, dan pusat Kau berkati juga agar beri hikmat maripat, sehingga Tuhan masa pandemi ini bisa berlalu dari bangsa kami Indonesia ini. Begitu pemerintahan setempat Kau berkati, tetangga kami kiri kanan muka belakang Kau berkati, bahkan semua keluarga kami berkati Tuhan, keluarga Syauta berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga buat saudara kami Net Syauta, Kau berkati dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Dan hamba berdoa Tuhan buat rekan kami Joshua yang sakit, hamba-Mu berkati Tuhan, sempurnakan kesembuhan Tuhan saudara kami ini dalam nama Yesus, sehingga dia bisa melayani kembali dan mengajar. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Pastor Bob, berkati dimanapun dia berada. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Berkati istri kami Tuhan, anak kami Mario, cucu kami Marsha berkati juga anak kami Clement yang di Jerman, sehatkan, kuatkan. Berkati dalam sekolah, dalam pekerjaannya. Berkati anak kami Elia juga yang sebentar lagi Tuhan sekolahnya jalan terus Tuhan. Berkati Tuhan kesehatan, kekuatan buat dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam demi nama Yesus. Mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.